semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika dengan NPM 234120552 dari kelas Akuntansi 23A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik dan manajemen keputusan. Keputusan dapat didefinisikan sebagai proses pemilihan satu alternatif tindakan dari beberapa opsi yang tersedia dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Proses ini tidak hanya sekedar memilih satu pilihan, tetapi juga melibatkan pertimbangan rasional, analisis data, serta evaluasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dari setiap alternatif. Dalam pengambilan keputusan, seseorang harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti informasi yang tersedia, kondisi lingkungan, keterbatasan sumber daya, serta tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, pengambilan keputusan juga melibatkan kombinasi antara logika, pengalaman, intuisi, dan pertimbangan situasional. Pengalaman masa lalu seringkali membantu individu atau manajer dalam memperkirakan dampak dari suatu keputusan. Sementara analisis logis membantu menilai apakah suatu alternatif dapat memberikan hasil yang optimal. Dalam praktik organisasi, keputusan tidak selalu berada dalam kondisi yang pasti, sehingga seringkali terdapat unsur ketidakpastian dan risiko. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus mampu menyeimbangkan antara peluang dan risiko yang mungkin muncul. Dengan demikian, keputusan bukan merupakan tindakan spontan yang dilakukan tanpa pertimbangan, melainkan suatu proses yang sistematis dan penuh tanggung jawab. Proses ini menjadi bagian penting dalam kegiatan manajemen karena hampir setiap aktivitas organisasi, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, memerlukan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, kemampuan dalam pengambilan keputusan yang efektif menjadi salah satu kompetensi penting bagi seorang manajer atau pemimpin organisasi. Selanjutnya, karakteristik keputusan. Keputusan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari tindakan biasa atau tindakan spontan. Pertama, memiliki tujuan yang jelas. Setiap keputusan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, bersifat pilihan atau alternatif. Dalam proses pengambilan keputusan selalu terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih. Pengambilan keputusan harus membandingkan setiap alternatif berdasarkan keuntungan, kerugian, serta kemungkinan keberhasilan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut. Ketiga, mengandung resiko dan ketidakpastian. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya bebas dari resiko. Setiap alternatif memiliki kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan, sehingga pengambilan keputusan harus mampu mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari setiap pilihan. Keempat, merupakan proses yang rasional dan sistematis. Pengambilan keputusan yang baik biasanya dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, seperti pengumpulan informasi, analisis data, dan evaluasi alternatif secara objektif. Proses yang sistematis membantu pengambilan keputusan untuk meminimalkan kesalahan dalam menentukan pilihan. Kelima, memiliki dampak atau konsekuensi. Keputusan yang diambil tidak hanya mempengaruhi kondisi saat ini, tetapi juga dapat mempengaruhi masa depan organisasi.
Dampak tersebut dapat berupa perubahan pada kinerja organisasi, penggunaan sumber daya, hingga reputasi organisasi di mata masyarakat. Dengan memahami karakteristik tersebut, pengambilan keputusan dapat lebih berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan pilihan. Hal ini penting agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi serta mampu mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen keputusan. Manajemen keputusan merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal bagi organisasi atau individu. Dalam praktiknya, manajemen keputusan melibatkan beberapa tahapan yang saling berkaitan dan dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu proses mengenali adanya permasalahan, tantangan, atau peluang yang memerlukan tindakan tertentu. Tanpa identifikasi masalah yang tepat, keputusan yang diambil berpotensi tidak relevan dengan kondisi yang sebenarnya. Tahap kedua adalah pengumpulan informasi. Pada tahap ini, pengambil keputusan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan masalah yang sering dihadapi. Informasi yang akurat dan lengkap sangat penting karena akan menjadi dasar dalam melakukan analisis dan menentukan alternatif solusi. Tahap ketiga adalah pengembangan alternatif. Setelah informasi diperoleh, pengambil keputusan mulai merumuskan berbagai pilihan atau solusi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Semakin banyak alternatif yang tersedia, semakin besar pula peluang untuk menemukan solusi yang paling efektif. Tahap keempat adalah evaluasi alternatif. Pada tahap ini, setiap alternatif dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, biaya yang dibutuhkan, serta risiko yang mungkin muncul. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Tahap kelima adalah pemilihan alternatif terbaik, yaitu menentukan pilihan yang dianggap paling mampu mencapai tujuan organisasi dengan risiko yang paling dapat diterima. Keputusan yang dipilih harus mempertimbangkan kondisi organisasi, sumber daya yang tersedia, serta dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Tahap keenam adalah implementasi keputusan, yaitu pelaksanaan keputusan yang telah dipilih dalam bentuk tindakan nyata. Pada tahap ini diperlukan koordinasi yang baik antara anggota organisasi agar keputusan dapat dijalankan secara efektif. Tahap terakhir adalah evaluasi hasil, yaitu menilai apakah keputusan yang telah diterapkan mampu memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jika hasilnya belum optimal, maka organisasi harus dapat melakukan perbaikan atau mengambil keputusan baru yang lebih tepat. Dengan adanya proses keputusan yang sistematis, organisasi dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dimulai, mengurangi tindakan kesalahan, serta memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses yang penting dan kompleks dalam kegiatan manajemen. Keputusan tidak hanya sekedar memilih suatu tindakan, tetapi juga melibatkan berbagai pertimbangan seperti analisis informasi, evaluasi alternatif, serta penilaian terhadap risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara rasional, sistematis, dan bertanggung jawab.
Selain itu, pemahaman mengenai karakteristik keputusan sangat membantu pengambil keputusan dalam memahami berbagai aspek yang mempengaruhi pilihan yang akan diambil. Karakteristik seperti tujuan yang jelas, adanya alternatif pilihan, resiko dan ketidakpastian, proses yang rasional, serta dampak jangka panjang menunjukkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan secara matang. Penerapan manajemen keputusan yang baik mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil dapat membantu organisasi dalam menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dengan proses yang terstruktur tersebut, organisasi dapat meminimalkan resiko, memanfaatkan peluang secara maksimal, serta meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola dan mengambil keputusan yang tepat dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih.